Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada rumah Ibu Yusna dalam rangka mengikuti acara P2K2. Sebelumnya saya ingin tanya, apa kabar ibu-ibu hari ini? Sehat. Baik ya. Anak-anak bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat ya. Oh, okey. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah, kita dan anak-anak diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada sore yang berbahagia kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan modul kesehatan dan gizi. Okey. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang pentingnya gizi dan pelayanan kesehatan selama ibu hamil. Ini ibu-ibu sering ke posyandu? Sering ya? Siapa yang punya anak balita? Siapa? Ibu siapa namanya? Ibu Nur Aziza. Ibu Nur Aziza. Ibu Yusna punya anak balita? Iya. Iya. Selama masa kehamilan, kalau boleh saya boleh saya tanya, berapa kali ibu hamil memeriksakan kesehatan kehamilannya? Ibu Yusna? 4 kali. 4 kali? Ya, 1 kali sebelum 3 bulan, 1 kali 4 sampai 6 bulan, Ya, 2 4 kali sampai masa kehamilan 7 bulan sampai 9 bulan. Okey, berarti 4 kali selama masa kehamilan. Itu ya? Itu wajib minimal 4 kali. Tapi lebih baik setiap bulan datang kita memeriksakan kesehatannya. Ya. Semakin kita sering memeriksakan kesehatannya, maka kesehatan kandungan dan ibu hamil akan semakin terjamin. Okey? Kemudian boleh saya tanya lagi? Boleh saya tanya lagi kepada Ibu Nur Aziza? Ibu Nur Aziza sering ke posyandu? Sering. Apa saja pelayanan kesehatan selama masa kehamilan? Menimbang berat badan, Terus? menimbang tinggi badan, tensi, tekanan darah, mengukur lingkar lengan, mengukur tinggi rahim dan janin, imunisasi, tablet tambah darah. Okey, terima kasih kepada Ibu Nur Azizah yang telah memberikan gambaran apa saja pelayanan selama posyandu. Okey. Terus apa dampaknya bagi anak, bagi kandungan dan ibu hamil apabila tidak memeriksakan kesehatan? Yang pertama, bagi anak, yang bagi kandungan dan ibu hamil itu ada kemungkinan akan melahirkan anak yang di bawah berat badan normal dan tinggi badan normal. Ini istilahnya stunting. Tahu kan stunting? Anaknya kerdil. Tidak sesuai, pokoknya umurnya sekian, seharusnya tingginya sekian, berat badannya sekian, tapi tidak sesuai. Kemudian keaktifannya, geraknya, kelincahannya, kemampuan dia berbicara itu agak lambat. Kemampuan berpikir agak lambat. Kemudian apa akibatnya apabila seterusnya di sekolah? Kemampuan berpikirnya akan lemah. Ini mengganggu konsentrasi dalam belajar. Kemudian apalagi kalau sudah besar nanti susah mencari pekerjaan. Yang keempat, ketika dia sudah menikah, dia akan mengulangi lagi hal yang sama terhadap anaknya. Okey? Sekarang kita di sini ada flip chart. Di sini kita akan membahas
membahas apa-apa saja yang harus dilakukan selama masa kehamilan. Ini kita minta bantu masing-masing ibu untuk membacakannya. Kepada Ibu Nur Azizah, tolong berdiri dan membacakannya. Suaranya yang agak keras ibu ya. Di sini bu, maju bu. Satu saja. Ibu hamil makan makanan bergizi seimbang. Oke, terima kasih Ibu Azizah, silakan duduk. Selama masa kehamilan, kita khususnya ibu hamil ada berapa yang harus dipenuhi selama masa kehamilan, khususnya karbohidrat. Karbohidrat ada berapa macam? Makanan pokok ini. Selain beras apa lagi makanan pokok kita? Sagu masuk enggak? Masuk. Sagu. Sayur. Jagung masuk enggak? Jagung. Umbi-umbian masuk enggak? Masuk. Oke, masuk. Yang kedua apa namanya? Sayuran. Sering enggak kita kasih sayuran? Sering. Untuk anak-anak. Untuk ibu maksudnya. Sering. Sering makan enggak? Ini berhubungan dengan protein. Protein nabati itu ada misalnya tempe, tahu, sayuran. Kemudian sering nggak makan yang mengandung protein hewani seperti daging, ikan? Sering nggak? Sering. Itu semuanya bermanfaat. Termasuk juga buah-buahan, termasuk juga banyak minum air putih, termasuk juga penambah tablet darah dan sebagainya. Itu semua termasuk dalam makanan bergizi dan seimbang. Kemudian kepada Ibu Husna kami persilakan untuk membaca ini. Ibu hamil harus periksa Ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal minimal 4 kali selama kehamilan. Oke, terima kasih Bu Yusna. Seperti kita bahas tadi, ada masa pemeriksaan kehamilan selama kehamilan itu 4 kali, ya, minimal 4 kali. Kemudian Ibu Rahmawati kami persilakan untuk membaca. Yang ketiga. Konsumsi TTD tiap hari selama kehamilan. Oke, terima kasih. Salah satu pelayanan kesehatan adalah mengkonsumsi tablet tambah darah. Karena kenapa? Ibu hamil itu rentan terhadap kurang darah. Makanya pada waktu pelayanan di Posyandu bagi ibu hamil itu dikasih tablet tambah darah. Pernah nggak dikasih tablet tambah darah? Pernah ya? Kemudian selanjutnya, maju Ibu, baca. Lakukan inisiasi menyusu dini atau IMD saat bayi baru lahir. Oke. Lakukan inisiasi menyusu dini saat bayi baru lahir. Ini penting sekali dilakukan ketika bayi baru lahir. Langsung diberikan ASI. Itu biasanya langsung diberi arahan oleh bidan. Betul kan? Kemudian berikan kolostrum pada bayi. Kolostrum itu kalau nggak salah sebelum ASI, sebelum keluar ASI. Ya, cairan kuning kalau nggak salah. Ya. Cairan kuning sebelum ASI. Itu kolostrum. Ya. Kemudian Ibu silakan baca. Di sini nampak Bu di sini. Memberi ASI saja selama 6 bulan. Oke, memberi ASI bagi seorang bayi, ASI itu sebetulnya sudah cukup. Ya, ASI itu sebetulnya sudah cukup. Jangan terlalu awal memberikan susu formula susu ini. ASI saja sudah cukup. Karena itu mengandung gizi dan hal-hal lain yang sangat penting bagi kesehatan bayi. Kemudian periksa kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Ya.
Ini tentunya kita melahirkan pada fasilitas kesehatan yang ditentukan. Misalnya kita di sini di bidan ya kan, ataupun di puskesmas ya. Kemudian ini ibu-ibu PKH kan dapat bantuan PKH. Salah satu komponen PKH apa? Ibu yang memiliki bayi atau balita, betul kan? Itu salah satu yang punya komponen PKH, ya kan? Maka seyogyanya kita menggunakan bantuan PKH itu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, baik selama kehamilan ataupun setelah melahirkan. Ya. Sekali lagi saya ulang, seyogyanya uang PKH bagi ibu hamil dan ibu yang mempunyai balita itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi atau balita. Ya. Kemudian ini buat kartu keluarga untuk mendapatkan KIS bagi keluarga termasuk anak dalam kandungan. Ini perlu